tapi Ibu lihat kalian masih belum semangat nih. Sekarang Ibu mau cek semangatnya. Untuk tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya agar pelajaran yang kita dapat sekarang ini menjadi berkah. Coba ketua kelasnya pimpin dulu teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Amin. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan absen dulu. Siapa yang gak hadir? Kayaknya ada yang gak hadir nih. Mori, Bu. Oh, Mori ya. Coba, Yansa. Saya, Bu. Galang. Hadir. Putra. Hadir. Bella. Hadir. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Nah, Ibu akan memimpinnya. Sebelum kita mulai, kalian diharapkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Dibiasakan disiplin itu sejak lahir, maka ia memiliki modal yang mantap di masa depannya. Nah, ada beberapa manfaat dari kedisiplinan yang akan Ibu beritahukan kepada kalian. Yang pertama itu, dia akan memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Jadi dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang menyimpang. Yang kedua, membantu anak untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan agar anak beradaptasi dengan lingkungan baru. Oke, itu saja. Nah, untuk memulai materi kita tentang air, maka selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian satu persatu untuk membaca tentang cerita tentang air di warga Kelurahan Waborobo. Coba dari Bella dulu. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih dari Kelurahan Sabu Baru. Selanjutnya Galang. Kecamatan Solawodio, mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Sabu Baru. Selanjutnya Putra. Kota Kelurahan Waborobo berada di daratan tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Walaupun ada air hanya sedikit, daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk dokter. Baik, terima kasih. Nah, kalian sudah lihat di daerah situ sangat susah sekali mendapatkan air. Benar nggak? Benar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang siklus air. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa itu fungsi air bagi manusia? Tahu. Coba apa Putra? Cuci baju. Pintar, mencuci baju. Ada yang tahu lagi? Mandi. Memasak, mandi, apa lagi? Mengairi sawah. Mengairi sawah, benar kan tadi
tadi Ibu sudah jelaskan juga kan ke kalian. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, fungsi air bagi hewan apa? Minum. Minum, benar. Apalagi? Mandi. Mandi, tempat dia berendam ya kalau di sungai. Nah, terus manfaat air bagi tumbuhan. Menyerap air. Menyiram. Menyiram tanaman. Menyiram tanamannya. Untuk apa? Agar Tanaman tanaman tumbuh. Pintar sekali. Nah, jadi manfaat air bagi manusia itu benar kayak katanya Putra dan yang saya bilang tadi, untuk mencuci, minum gitu. Juga keperluan industri, misalnya digunakan sebagai bahan baku minuman, keemasan. Selain itu air juga digunakan untuk membangkit tenaga listrik. Nah, pintar. Membangkit tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri kita. Nah, selanjutnya untuk keperluan rekreasi dan olahraga. Ada beberapa cabang olahraga yang membutuhkan air, seperti olahraga apa yang di air? Renang. Berenang, pintar Bella. Nah, selanjutnya manfaat bagi hewan itu yaitu ada fungsi air hewan. Yang pertama adalah untuk minum. Yang kedua untuk memproduksi susu. Yang ketiga sebagai tempat hidupnya. Nah, selanjutnya fungsi untuk tumbuhan. Ada beberapa jenis tumbuhan yang hidupnya di air. Misalnya, ada yang tahu? Teratai, pintar Galang. Eceng gondok yang pintar. Nah, yang kedua menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Zat hara ini yang ada di dalam tumbuhan dikarutkan oleh air, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan dan menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkat dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik, hasil fotosintesa, dan olahan sel lainnya. Fungsi air yang terbesar bagi tumbuhan adalah sebagai bahan dasar pada fotosintesis. Ya, tanpa ada air, maka fotosintesis tidak akan berlangsung. Pintar. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian kelompok. Dua orang. Kan tadi Ibu sudah jelaskan kan tentang manfaat air dan pengertian air. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang kalian per kelompok membacakan jawabannya masing-masing. Nanti Galang dan Bella membacakan jawabannya, Putra dan Yansa membacakan jawabannya. Coba yang pertama dari Yansa dan Putra dulu. Manfaat air: 1. Sebagai minum. 2. Proses terjadinya fotosintesis. 3. Sebagai pembangkit PLTA Tenaga listrik. Mandi. Sebagai mandi. Oke, selanjutnya Bella. Fungsi air bagi tumbuhan: menyiram tanaman, mempercepat tumbuhan berkembang. Putra. Fungsi air bagi hewan: mandi. Nah, jadi semua jawaban yang kalian bacakan tadi benar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian dapat dari pelajaran tadi? Tidak boleh memboros air. Benar, tidak boleh memboros air. Ingat pesan Ibu, kita tidak boleh memboros air. Kalau Galang, apa manfaat? Apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Air dapat menjadi energi listrik bagi PLTA. Pintar sekali. Nah, oke. Sekarang waktunya sudah habis, tapi agar bermanfaat dalam kita belajar hari ini, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, berkah bagi kita. Sebaiknya kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Silahkan Galang pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Selesai. Terima kasih anak-anak.